Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para muslim, para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio Medan Mengaji serta para pemirsa media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini, mari kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, karena memang semua nikmat itu datang darinya. Selawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk nabinya, karena memang kita diperintahkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala dengan hal tersebut. Diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk berselawat dan mengucapkan salam untuk nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya agar kita senantiasa berada di atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kebaikan dan kebahagiaan sekaligus perlindungan dari segala keburukan dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Kepada para media yang turut serta menyiarkan kajian ini, kami ucapkan syukran jazilan wa jazakumullahu khairan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, kita lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim di bab yang baru, yaitu bab yang keempat, pembahasan tentang ibadah. Jadi yang kita akan bahas ini terkait dengan fikih ibadah. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, yang pertama sekali dalam pembahasan ini akan dibahas adalah toharoh. Toharoh yang maknanya adalah bersuci. At-toharoh maknanya adalah an-nazahatu wan-nadhafatu, yaitu maknanya adalah bersuci, ya, bersuci dan bersih-bersih. Itu secara bahasa makna dari toharoh. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, adapun makna secara syar'i, beragam para ulama menyebutkan definisi toharoh ini, namun kembali kepada satu hal, yaitu makna dari toharoh itu adalah, ya, izalatun najasi wa raf'ul hadasi, atau raf'ul hadasi wa izalatun najasi. Toharoh itu adalah menghilangkan najis dan mengangkat hadas, atau ya mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, perlu kita sampaikan tentang kedudukan dari toharoh ini, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Inilah pula yang menunjukkan kepada kita, ya, tentang sebab atau alasan para ulama ketika membahas permasalahan ibadah
mereka menyebutkan pembahasan pertama sekali itu dalam masalah ya thaharah. Pembahasan fikih ibadah itu dimulai dengan thaharah. Alasannya ya karena sesungguhnya thaharah ini merupakan ya syarat dari salat, ya, syarat dari salat. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Sebuah salat tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan dipenuhinya syarat diantaranya adalah thaharah ini. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, dalam pembahasan fikih ibadah ya yang tidak terkait dengan akidah ya, maka pembahasan ini sesungguhnya diambil urutannya itu sesuai dengan rukun Islam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin." Islam itu dibangun di atas 5 pondasi. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama beliau menyebutkan persaksian bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Wa iqamis shalah, yang kedua beliau menyebutkan mendirikan salat. Wa ita'iz zakah, yang ketiga beliau menyebutkan tentang ya membayar zakat. Kemudian wa saumi Ramadan, yang keempat adalah berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian yang kelima beliau menyebutkan wa haji baitillahil haram, yaitu berhaji ke rumah Allah ya di tanah haram. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Nah, para ulama mereka ketika membahas tentang pembahasan fikih ibadah, maka mereka menyesuaikan urutan pembahasan itu berdasarkan rukun dari Islam ini. Hanya saja mereka tidak memasukkan pembahasan ya syahadatain, yaitu persaksian dua hal, yaitu persaksian tentang tauhid dan persaksian tentang Rasul. Nah, ini adalah bagian akidah, sebabnya dikarenakan ini adalah bagian dari akidah. Demikian. Nah, oleh karenanya dalam kitab ini, yaitu kitab Minhajul Muslim, kita bahas ya akidah terlebih dahulu karena memang urutannya demikian. Namun ketika membahas tentang fikih ibadah, para ulama mereka memulai adalah atau mereka menyesuaikan urutannya berdasarkan rukun ya penyebutan rukun Islam ini, demikian. Namun perlu kita ketahui ya thaharah itu tidaklah disebutkan di dalam rukun Islam ini. Namun mengapa dia dibahas pertama sekali? Nah, inilah yang menunjukkan tentang kedudukan dari thaharah tersebut, karena sesungguhnya thaharah itu merupakan syarat sahnya sebuah salat. Sebuah salat tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan sah di sisi Allah Subhanahu wa taala apabila tidaklah dilakukan padanya ya sebelumnya itu berthaharah atau ya bersuci. Demikian. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la tuqbalu salatun bighairi tuhurin wala sadaqatun min ghululin. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ya, tidaklah diterima sebuah salat ya ya dengan tanpa bersuci, ya. Tidaklah diterima sebuah salat tanpa bersuci, dan tidaklah diterima ya sedekah itu dari harta ghulul, yaitu salah satu dari harta yang haram. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Abu Daud dan Imam Ahmad. Imam Tirmidzi dalam kitab sunannya, Imam Abu Daud dalam kitab sunannya, Imam Ahmad dalam kitab musnadnya, dan ini hadis yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, miftahus salati at-tuhuru. Ya, kunci pembuka dari salat itu adalah bersuci. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini kedudukan yang pertama dari bersuci itu, yang ia merupakan ya
kunci pembuka dari sholat, demikian pula dia merupakan syarat sahnya dari sebuah sholat. Demikian, baik itu sholat yang wajib maupun sholat yang sunat. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dan kedudukan yang lain, ya, bersuci itu merupakan ya setengah dari iman, ya, bahagian dari iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, at-tuhuru syatrul iman. Ya, bersuci itu adalah setengah dari iman. Ya, nah perlu kita sampaikan ada ungkapan yang tersebar yang ini sering sekali kita dengar. Ya, ada ungkapan an-nadhafatu, ya, an-nadhafatu minal iman, ya, kebersihan itu dari keimanan, termasuk dari keimanan. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, perlu diketahui bahwasanya lafadz ungkapan seperti ini bukanlah lafadz hadis. Lafadz ungkapan seperti ini bukanlah lafadz hadis. Ini bukan ungkapan hadis yang dengan lafadz seperti ini. Maka kalau dicari pun dalam hadis-hadis Nabi, maka tidak akan muncul ungkapan seperti ini. Demikian. Lebih tepatnya ini hadis yang, ya, bahkan bisa dikatakan ungkapannya adalah ungkapan yang lemah, bahkan yang tidak bersanad, tidak berasal. Demikian, ya, tidak memiliki asal usulnya. Nah, seperti itu. Kalaupun ada, ini hanya ungkapan yang disebutkan yang mewakili dari sabda Nabi yang kita sebutkan tadi, yaitu at-tuhuru syatrul iman, yaitu bersuci itu, ya, bersuci itu termasuk atau setengah dari keimanan. Demikian. Sehingga, ya, sebagian orang-orang menyebut dengan an-nadhafatu minal iman, kebersihan itu termasuk termasuk keimanan. Demikian. Jadi secara makna ini benar, ya, secara makna ini adalah benar, namun secara lafadz ini bukan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang termasuk hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ungkapan yang baru saja kita sebutkan tadi, yaitu at-tuhuru syatrul iman, yaitu bersuci itu setengah dari iman. Ini menunjukkan kedudukan bersuci yang begitu besar, ya, dalam Islam. Ya, betapa tidak. Ya, karena memang Islam ini memperhatikan kebersihan dan kesucian, ya, kebersihan dan kesucian. Ya, secara bahasa, ya, tuhur atau toharoh itu maknanya adalah an-nadhafah, yaitu kebersihan, kesucian. Demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Ya, oleh karenanya tadi sudah kita sebutkan, ya, bahwasanya, ya, definisi dari toharoh atau at-tuhur, bersuci itu, yaitu adalah raf'ul hadasi wa izalatun najasi, yaitu mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Nanti insyaallah ta'ala kita akan jelaskan ini, ya. Baik, tapi tidak mengapa, ya, sebentar lagi akan kita jelaskan, ya. Kita akan sempurnakan sedikit. Jadi, ya, at-tuhur, yaitu bersuci itu termasuk bagian dari keimanan, bahkan dia setengah dari iman, ya, setengah dari iman. Betapa tidak para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya, Islam ini sangat memperhatikan kebersihan dan kesucian, baik itu kebersihan badan, ya, demikian pula kesucian dari kondisi tubuh, bahkan termasuk juga adalah hati, ya. Untuk permasalahan ini juga nanti akan insyaallah kita akan bahas insyaallah ta'ala. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, ya, keutamaan atau kita sebutkan, ya, keutamaan dari kesucian ini atau bersuci ini, ya, toharoh ini, di antara yang disebutkan, ya, di dalam wahyu adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bersuci, ya. Kalau tidak ada dalil-dalil yang lain melainkan cuma Al-Qur'an, yaitu ayat ini saja, maka ini sudah cukup, ya, untuk mewakili bahwasanya, ya,
kebersihan itu merupakan sebuah hal yang utama. Kesucian itu merupakan hal yang utama. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 222, Allah katakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertaubat dan Allah mencintai orang-orang yang bersuci. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Sesungguhnya taubat itu merupakan bentuk juga bersuci karena mensucikan hati, mensucikan diri dari dosa-dosa, demikian. Namun Allah SWT menyebutkan secara khusus ya, yaitu Allah mencintai juga orang-orang yang mutatahhirin, orang yang bersuci. Yang ini ada tambahan ya, kesucian yang dilakukan adalah bukan hanya mensucikan diri dari dosa, namun mensucikan juga diri itu dari kotoran-kotoran yang bisa diindra, demikian ya. Seperti contohnya adalah najis, demikian. Termasuk diantaranya adalah bersuci ya, bersuci, mensucikan diri itu adalah mensucikan diri dari hadas. Insyaallah taala pengertian hadas dan najis ini akan kita bahas insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya kita akan bahas tentang ya hukum dari toharoh ini. Hukum dari toharoh. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Toharoh atau bersuci ini para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah hukumnya adalah wajib. Sesungguhnya dalil yang sudah kita sebutkan tadi yaitu la tuqbalu salatun bi ghairi tuhurin ya. Tidaklah diterima sebuah salat itu tanpa bersuci, dan hadis yang lain berbunyi seperti ini. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yaqbalu salatan bi ghairi tuhurin." Sesungguhnya Allah tidaklah menerima sebuah salat ya tanpa bersuci. Nah, ini hadis-hadis seperti ini sudah cukup untuk menunjukkan bahwasanya hukum dari bersuci itu merupakan hal yang wajib, demikian. Hal yang wajib, demikian. Mengapa? Karena sholat itu merupakan kewajiban, walaupun ada sholat sunat. Ya, dimaksud di sini adalah sholat yang wajib. Maka untuk masuk ke dalam sholat dipersyaratkan ya, untuk keabsahannya ya, dipersyaratkan adalah bersuci. Ini menunjukkan bahwasanya ya bersuci itu menjadi wajib pula. Bahkan salat sunat saja tidak akan sah kecuali ya dengan bersuci pula. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah ya. Nah, karena tentunya syarat ya itu lebih tinggi ketimbang sebuah hal yang wajib, demikian. Syarat itu lebih tinggi ketimbang ya yang wajib, demikian ya. Nah, dari sini kita akan tahu bahwasanya taharah itu adalah wajib ya. Wajib berdasarkan ya kitab Allah Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara dalil yang menunjukkan kewajiban dari bersuci atau taharah tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ya surah Al-Maidah ayat 6. Ya, Allah katakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Ya. Kemudian Allah menyebutkan di ayat yang sama, wa in kuntum junuban fattahharu, kata Allah Subhanahu wa taala. Baik para hamba Allah rahimani Allah, Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 6. Allah katakan, wahai orang-orang beriman, ya, Allah seru orang-orang yang beriman, wahai orang-orang beriman, apabila kalian bangkit ya berdiri untuk sholat, maka cucilah ya, basuhlah wajah kalian ya, kemudian tangan-tangan kalian sampai siku, dan usaplah kepala kalian, dan basuhlah kaki kalian sampai mata kaki. Nah, ini ada perintah faghsilu ya. Nah, perintah faghsilu, nah ini menunjukkan wajib ya. Yang diperintahkan Nabi itu adalah berwudu. Ini menunjukkan ya berwudu yang dia merupakan salah satu bentuk bersuci ya. Ini menunjukkan bahwasanya ya wudu yang merupakan salah satu bentuk bersuci itu merupakan kewajiban ya.
Karena Allah perintahkan al-aslu fil amri lil wujub, kata para ulama. Ya, hukum asal perintah itu adalah wajib, demikian. Maka wajib, ya. Lalu Allah katakan wa in kuntum junuban fatahharu, dan apabila kalian itu junub. Ya, kalau tadi itu hadas kecil, kalau ini hadas besar, junub. Ya, salah satu munculnya hadas besar karena junub, ya. Maka di sini Allah katakan fatahharu, Allah perintahkan fatahharu, ya, yaitu bersucilah, yaitu dengan cara ya mengangkat hadas besar tersebut, bisa dengan mandi bila ada air, ya, bisa dengan tayamum ketika tidak bisa menggunakan ya air, atau ketika ketiadaan air, demikian. Dan ini di sini Nabi SAW, Allah SWT berfirman dengan perintah, yaitu fatahharu, ya, Allah perintahkan fatahharu, ya, ini perintah, al aslu fil amri lil wujub. Kembali kita katakan kaidah yang disebut oleh para ulama bahwasanya hukum asal perintah itu adalah wajib. Ini menunjukkan wajibnya bersuci. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Demikian, ya. Dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala menunjukkan, ya, menjelaskan atau memerintahkan untuk bersuci. Dalam surah Al-Muddatsir ayat 4 Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasiyabaka fatahhir, wasiyabaka fatahhir, dan pakaianmu maka sucikanlah, bersihkanlah, demikian. Ya, pakaian itu dibersihkan dari najis tentunya. Di sini Allah gunakan ya kalimat perintah, kata perintah, ya, fatahhir, ya, perintah. Maka al aslu fil amri lil wujub, hukum asal perintah adalah wajib. Ini juga menunjukkan bahwa ya wajibnya untuk bersuci. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Adapun dari hadis Nabi SAW adalah hadis yang sudah kita sebutkan tadi, ya. Ya, hadis yang Rasulullah bersabda SAW, innallaha la yaqbalu salatan bighairi tuhurin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menerima sebuah salat tanpa bersuci. Demikian, ya. Salat itu wajib. Ya, salat itu wajib. Ya. Salat wajib tentunya adalah wajib. Nah, sementara ya tidak akan diterima sebuah salat tanpa bersuci. Nah, ini menunjukkan ya bahwasanya ya bersuci itu adalah wajib pula, karena ada kaidah yang disebut oleh para ulama, ya, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Ya, apa saja yang sebuah kewajiban itu tidaklah ya sempurna kecuali dengannya, maka ya dia adalah wajib pula, demikian. Ma la yatimmu al wajibu illa bihi fahuwa wajib. Apa saja yang sebuah kewajiban itu tidak akan menjadi sempurna kecuali dengannya, dengan sesuatu tersebut, maka sesuatu tersebut adalah wajib, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, kita cukupkan terlebih dahulu untuk penyampaian materi. Ya, penyampaian materi kita cukupkan. Ya, insyaallah taala kita akan jelaskan ya pada pertemuan mendatang terkait dengan macam-macam dan jenis-jenis dari toharoh tersebut, macam-macam dan jenis-jenis dari toharoh tersebut, insyaallah taala, ya, kita akan jelaskan pada pertemuan mendatang. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah, kita buka sesi soal jawab bagi para pemirsa dan para pendengar sekalian yang ingin berinteraktif. Bertanya langsung silakan hubungi nomor layanan kami, ya, 08 12 12 12 88 34. Ya, di nomor yang sama juga bisa dilayangkan pertanyaan lewat tulisan chatting WhatsApp, demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah, dipersilahkan bagi yang ingin bertanya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, berikut ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, bertanya, saya baru selesai operasi usus, masih diperban di bagian perut. Tiba-tiba saya mimpi
dan dalam keadaan junub. Ya, mimpi dalam keadaan junub. Bagaimana cara saya mandi padahal saya belum bisa mandi? Demikian. Baik ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Kebetulan berkenaan dengan tema kita ya pada pertemuan kali ini ya. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila dokter ahli atau ahli medis menyatakan berdasarkan keilmuan mereka, dan mereka adalah orang yang terpercaya dan amanah, bahwasanya tidak boleh ya orang dalam kondisi tertentu untuk terkena air ya, seperti dalam kasus yang ditanyakan ini ya, maka kewajiban untuk mengangkat hadas besar maupun hadas kecil walaupun ada air namun tidak bisa menggunakan air ya, maka kewajibannya untuk mengangkat hadas tersebut, baik hadas besar maupun hadas kecil ya, itu adalah dengan tayamum, dengan bertayamum, demikian ya, dengan bertayamum. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, fa illam tajidu ma'a fatayammamu sa'idan thayyibah ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 6 ya, Allah katakan, maka apabila kalian tidak mendapati air ya, apabila kalian tidak mendapati air, para ulama juga menyebutkan maksud ya tidak mendapati air itu ada dua ya. Yang pertama adalah ya tidak mendapati air sama sekali, zatnya, zat air itu tidak didapatkan sehingga untuk bisa mengangkat hadas baik besar maupun kecil, atau tidak didapatkan air itu ya dalam kondisi bisa digunakan ya, seperti itu. Nah, sehingga di sini Allah perintahkan ya fatayammamu, maka bertayamumlah ya, fatayammamu sa'idan thayyiba, bertayamumlah dengan debu tanah yang suci, yaitu dengan cara ya menepukkan ya kedua tangan pada objek yang diperkirakan itu ada debu, seperti contohnya bantal ya atau dinding, demikian ya. Ini barangkali yang mudah bagi orang yang berada di rumah sakit ya, demikian, atau di tempat tidur bisa menepukkan ya pada dinding atau pada bantal tersebut ya, lalu mengusapkan ya pada wajah, demikian pula pada telapak tangan ya, seperti itu ya, mengusapkan pada wajah dan telapak tangan. Nah, seperti itu ya, dengan sekali tepukan sudah cukup, demikian ya, seperti itu. Sebagian ulama ada yang menyatakan anjuran untuk membaca basmalah ketika hendak bertayamum, demikian. Maka ucapkan basmalah, lalu tangan ditepukkan ya itu pada bantal ya atau pada dinding yang diperkirakan memang ada debunya, lalu usapkan pada wajah. Ingat ya, diusap ya, bukan membasuh ya, tapi mengusap. Jadi hanya melewatkan saja pada wajah, kemudian telapak tangan, baik itu punggungnya maupun telapak bagian dalamnya, demikian. Demikian ya, cuma itu saja, sekali saja sudah cukup, demikian ya. Adapun ya apabila ada najis, maka sebelumnya itu dibersihkan terlebih dahulu. Baik, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala alam. Ada pertanyaan di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau bertanya, gimana hukumnya seorang janda menikah tanpa wali yang sah? Karena walinya tidak mau menikahkan karena calon suami sudah dikenal tidaklah orang baik, demikian ya. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang wanita tidak boleh menikah tanpa wali
ya tanpa wali. Ya, tidak boleh menikah ya seorang wanita tanpa wali, demikian. Baik itu gadis maupun janda. Ya, demikian. Mengapa? Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya menyatakan ya la nikah illa biwaliyin, tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali. Ya, tidak ada nikah ya kecuali dengan adanya wali, yaitu wali yang berhak untuk menikahkannya, demikian. Hadisnya sahih. Ya, walaupun ada pendapat yang mengatakan ya bahwasanya boleh nikah tanpa wali, lebih-lebih adalah ya wanita yang sudah dewasa, janda, maka tidak boleh, demikian ya, tidak boleh. Ya. Tetap tidak boleh karena apa namanya? Bertentangan dengan hadis ini, demikian ya. Begitu juga Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda ya, ayyuma imra'atin ya nakahat bighairi idni waliha fanikahuha batilun fanikahuha batilun fanikahuha batilun. Kata Nabi SAW, wanita mana saja yang menikah tanpa wali, tanpa izin wali, maka nikahnya batil, nikahnya batil, nikahnya batal, demikian. Nah seperti itu, lihat ya, tegas sampai-sampai Nabi SAW mengulangi 3 kali, demikian ya. Baik, sebenarnya yang harus dilakukan ketika mendapati adlul wali, apa itu? Yaitu wali tersebut menolak untuk menikahkan, maka yang dilakukan adalah negosiasi, ya, melakukan negosiasi, yaitu melakukan pendekatan persuasif, demikian, yaitu menanyakan apa alasan penolakannya, demikian. Nah, apabila wali barangkali mendapati orang yang akan menikah dengan wanita di bawah perwaliannya, walaupun janda, itu adalah laki-laki yang dianggap tidak baik, maka yang perlu dilakukan adalah ya meyakinkan kepada pihak wali bahwasanya ini laki-laki yang baik. Nah seperti itu ya, laki-laki yang baik. Ya, contohnya laki-laki tersebut datang kepada pihak keluarga, pihak wali, ya, seperti itu. Ya menampakkan dirinya bahwasanya dia orang yang baik. Ya, jangan sampai dia menikah dengan seorang wanita sementara wanita tersebut ya tidak dinikahkan oleh walinya, demikian ya. Dikhawatirkan ya ini jatuh kepada perzinahan, demikian ya. Wallahu taala a'lam. Baik, pertanyaan berikutnya. Ada pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, coba beri nasihat. Coba beri ana nasihat Ustadz. Istri ana masih suka musik. Jauh sekali dari sunnah. Tak pernah lagi baca Al-Quran, setiap hari main HP, ya. Ana tidak tahu isi HP-nya apa. Dia melakukan apa yang Ana tidak suka. Ana merasa kecewa, ya, dengan pilihan Ana, ya. Ustadz, Ana dulu langsung mau menikah karena Ana pikir kedua orang tuanya sudah ngaji sunnah. Ana pikir ya benar-benar sesuai, namun ternyata tidak, Ustadz. Sekarang lagi hamil dan sudah berniat untuk mencerai, Ustaz. Beri nasihat, Ustaz. Baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pasangan-pasangan hidup yang soleh dan solehah. Soleh tentunya bagi perempuan dan solehah bagi laki-laki tentunya ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah ya. Salah pilih memang ini membuat kecewa. Tapi kita katakan ketika masih memiliki peluang untuk bisa diperbaiki, maka lakukan perbaikan ya.
lakukan perbaikan, karena sesungguhnya perbaikan itu sangatlah dituntut ya di dalam Islam, ya, memperbaiki, islah, ya, itu menjadikan sesuatu itu baik, itu sangat dituntut, ya. Demikian, ya. Maka saya nasihatkan ya kepada sang penanya di sini untuk pertama bersabar. Ya, bersabar. Bersabar lebih dahulu, ya. Ini penting, sabar ini ya. Kenapa? Ini tentunya adalah ujian. Ya, istri itu tentunya ujian bagi seorang suami, sebagaimana ya suami itu ujian bagi istri. Begitu juga anak-anak ujian bagi orang tua juga ujian bagi anak-anak. Demikian seperti itu ya. Jadi yang pertama sekali sabar. Ini adalah ujian ya. Dan kita diuji ya dengan hal seperti ini. Maka bersabar terlebih dahulu ya, bersabar. Dan bersabar itu dengan tanpa batas, karena memang pahala sabar itu tanpa batas ya. Allah mengatakan dalam surah Az-Zumar ayat 10, Allah katakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya dibalaslah orang-orang yang sabar itu pahala mereka tanpa batas. Demikian ya, maka bersabar dengan tanpa batas ya, karena pahala sabar tanpa batas. Demikian ya. Baik. Yang kedua adalah lakukan cara-cara berikut ini ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam kitab sucinya Al-Qur'an, ya, Allah mengatakan, dan wanita-wanita yang kalian khawatirkan pembangkangan mereka. Dan ini sudah mengkhawatirkan yang seperti ini ya. Pembangkangan ini sudah membangkang, durhaka, bahkan bukan hanya durhaka kepada Allah, bahkan durhaka kepada suami barangkali, kan seperti itu ya. Maka fa'idhuhunna, berikan ujangan kepada mereka, berikan ujangan. Maka berikan nasihat, ya, berikan nasihat. Ya, ujangan itu pertama sekali ya adalah mengenalkan kebaikan ya. Kemudian yang kedua, mengenalkan keburukan. Kenalkan kebaikan agar dikerjakan. Maksudnya, kenalkan kebaikan lalu motivasi untuk melakukan kebaikan tersebut. Ya. Kemudian kenalkan keburukan, kemudian ya berikan peringatan ya tentang keburukan-keburukan tersebut. Demikian. Begitu ya. Ini adalah bentuk ya kita katakan adalah merupakan bentuk hikmah, nasihat secara hikmah. Adapun ya ketika kebaikan itu diabaikan, demikian pula larangan itu dilakukan, ya, maka di sini ada ya mau'izah hasanah, yaitu wejangan yang baik, yaitu dengan cara ya bila perintah dan kewajiban itu diabaikan, maka sampaikan dalil-dalil ya firman Allah, sabda Rasulullah ya tentang hukuman-hukuman yang akan Allah berlakukan, yang dikabarkan oleh Allah dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW kepadanya ya ketika mengabaikan kewajiban. Nah seperti itu. Begitu juga ya sampaikan hadis Al-Quran dan hadis Nabi SAW terkait dengan pelanggaran ya larangan, yaitu hal-hal yang diharamkan itu dilakukan, maka sampaikan kepadanya ya firman Allah dan sabda Rasulullah. Begitu caranya. Tidak perlu kita mengancam itu dengan ancaman diri kita sendiri, itu ungkapan dari kita, tidak perlu. Seperti contohnya kita katakan, kalau melakukan ini maka akan diusir, kalau melakukan itu ya akan dipukul, ya akan dikurung dan seterusnya. Tidak perlu ya, tidak perlu demikian. Tapi ya tempuh dia metode yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Berikan mau'izah dulu. Dan ketika memberikan mau'izah, yaitu wejangan yang bagus, ini adalah ya dengan ya menyebutkan ancaman-ancaman ya yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW terkait dengan pelanggaran yang dilakukan. Nah seperti itu.
sebagai bentuk mengingatkan begitu. Nah, terkait dengan musik, nah bisa ya sang penanya ini itu menyebutkan tentang firman Allah Subhanahu wa taala ya, bahwasanya ini merupakan lahwal hadis yang bisa menyesatkan manusia ya, sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an ya. Dan itu adalah ditafsirkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an itu sebagai ghina, yaitu musik atau lagu-lagu nyanyian demikian. Kemudian sampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang larangan ya, atau tentang keharaman musik tersebut dan alat musiknya. Nah, seperti itu. Sampaikan pula ungkapan-ungkapan para ulama tentang hal ini, bahwa hal ini adalah disepakati oleh para ulama seluruhnya dari 4 mazhab. Nah, seperti itu. Nah, insya Allah taala perlahan tapi pasti ya, kalau dia seorang yang beriman, insya Allah akan bisa ikut demikian ya, insya Allah taala. Dan berikan wejangan itu dalam jangka waktu yang panjang. Jangan hanya sekali, sehari saja dikasih tahu, setelah dilanggar kemudian besok ya itu sudah dilakukan ya sanksi hukuman dari diri sendiri, seperti contohnya dipukul, begitu juga contohnya diusir. Jangan demikian ya. Tetap saja ya petunjuk Allah ini ditempuh ya, demikian ya. Nah, lanjutkan terus ya, jangan hanya memberikan wejangan itu, memberikan wejangan hanya sekali, 2 kali, sehari, 2 hari, tidak ya. Bahkan bukan hanya sebulan, 2 bulan, bahkan kalau bisa setahun ya. Nah, bisa jadi juga kenapa tidak ada rasa takutnya ya terhadap hal tersebut, bisa jadi karena imannya belum kuat. Nah, oleh karenanya yang seperti ini biasanya adalah tauhid, akidahnya kurang kuat demikian, sehingga rasa takutnya kepada Allah kurang, atau ada syubhat. Nah, oleh karenanya ya ini setidaknya ini dihadirkan di kajian ya, dihadirkan di kajian agar insya Allah taala ya itu lunak hatinya ya, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ya, ketika mungkin sudah tahunan itu diberikan nasihat namun tidak berubah juga, maka lakukan yang kedua, juruhunna fil madaji', kemudian boikot dia di tempat tidur. Nah, seperti itu, yaitu ya dengan tidak ya mendekatinya di tempat tidur, pilih pisah tempat tidur begitu ya, demikian. Dan ini lakukan ya dengan beberapa kali seperti itu. Ketika contohnya dilanggar hal seperti itu yang sudah dinasihatkan, maka coba lakukan dengan pisah tempat tidur begitu. Nanti kalau sudah baikan minta maaf, maka tidak apa-apa, lanjutkan lagi seperti biasa kehidupan. Nah, terima maafnya seperti itu. Dan terima juga taubatnya kepada Allah. Nah, seperti itu ya. Nah, kalaupun seandainya sudah betul, sudah mentok ya, sudah lagi tidak ada jalan begitu ya, maka silahkan ya lakukan yang ketiga ini, wadribuhunna ya, wadribuhunna, pukullah ya, pukullah, tapi dengan pukulan yang tidak menyakitkan ya, darban ghaira mubarrih, yaitu pukulan yang tidak menyakitkan. Nah, seperti itu ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, mudah-mudahan ya jangan pukul wajah ya, jangan pukul yang menyakitkan, jangan pukul tempat-tempat yang ini menyakitkan seperti yang ada tulangnya sampai patah lagi, kan nggak boleh ya. Pukul itu dengan pukulan tidak menyakitkan, yang tidak melukai, seperti contohnya bokongnya ya, yang banyak lemaknya, yang jelas wajah tidak boleh ya, seperti itu, yang jelas tidak mencederai, demikian ya. Itu sebagai bentuk peringatan saja. Namun ya hendaknya banyak berdoa sembari untuk melakukan ya tahapan-tahapan ini ya, metode yang diperintahkan oleh Allah ini kepada kita para suami ketika mendapati istri itu melakukan pelanggaran-pelanggaran. Nah, seperti itu ya. Banyak berdoa kepada Allah. Dan saya juga berdoa semoga Allah SWT yang menjadikan istri sang penanya, demikian pula penanya ini menjadi hamba-hamba Allah yang taat, hamba-hamba yang saleh, dan ya menjadi penghuni surga sebagai suami istri di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, barangkali ini saja materi yang bisa kita sampaikan ya, karena sudah masuk waktu salat zuhur untuk Medan dan sekitarnya. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kekurangan dan kesalahan ya.
Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa dan para pendengar saya mohon maaf. Kebenaran itu semuanya datang dari Allah, maka ambillah kekurangan dan kekeliruan, ya, itu datang dari saya pribadi dan bisikan syaitan, maka tinggalkan, abaikan, dan maafkan. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan ini, seperti biasa kita memberikan motivasi untuk berdonasi, membebaskan lahan yang nantinya di atas lahan ini akan dibangun Masjid Al-Muwahhidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Ya, kita masih punya peluang yang besar untuk berdonasi, ya, untuk bisa memiliki aset akhirat yang minimal pahalanya 700 kali lipatnya. Yang ini ya akan terus bertambah-tambah, berlipat-lipat pahalanya, ya, ketika dimanfaatkan dalam kondisi kita masih ada ataupun sudah tiada. Demikian. Silakan transfer ke nomor rekening Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan kode bank 451. Untuk info lanjutan Anda bisa melihat di layar kaca Anda. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekeliruan, dan kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.